Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Syaputri dari Prodi PGSD dengan NPM 236910-683. Baik, saya di sini akan membuat video simulasi mengajar dalam pembelajaran IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita akan membaca doa belajar bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapa di sini pernah melakukan kegiatan gotong royong di rumahnya? Saya Bu. Bagus itu Wiwit. Kenapa kamu ingin melakukan gotong royong di rumah? Ya supaya kerja rumah cepat selesai Bu, karena saya menolong orang tua saya. Bagus, pintar sekali. Nah, baik. Sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu saya akan memberikan tujuan pembelajaran kita ya. Iya Bu. Kerjasama di lingkungan. Nah, tujuan pertamanya itu kita menjelaskan arti dalam kerjasama ya. Nah, yang kedua itu kita dapat menyadari pentingnya kerjasama untuk menciptakan tujuan yang akan kita lakukan. Nah, yang ketiganya nanti di sini Ibu akan menyebutkan contoh kegiatan kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, tuh di kelurahan atau di desa. Baik anak-anak, di sini sudah Ibu cantumkan dalam tujuan pembelajaran ya. Nah, baik, di sini Ibu akan melanjutkan menjelaskan materinya. Di sini kita masuk materinya dengan pengertian kerjasama, yaitu kerjasama adalah sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang yang untuk mencapaikan tujuan bersama-sama. Nah, anak-anak harus ingat ya, kalau yang namanya kerjasama itu harus memiliki tujuan, yang dimana tujuan ini merupakan hasil kesepakatan bersama ya, bukan hanya hasil individu saja ya anak. Siapa yang tahu apa saja contoh kerjasama di lingkungan sekitar kalian? Ada gotong royong. Gotong royong. Terus sama bermain bola. Bermain bola. Ibu tambahkan lagi, di sini ada melakukan siskamling atau ronda. Kenapa contoh-contoh ini disebut dengan kerjasama? Karena mereka ini memiliki tujuan dengan membagi-bagi tugasnya. Misalnya murid melakukan piket kelas. Nah, murid ini melakukan piket kelas ini ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang membersihkan rak buku. Nah, mereka itu melakukannya dengan secara bersama-sama. Nah, itulah yang namanya kerjasama. Dan di situ mereka juga dapat keuntungannya dengan saat mereka belajar, mereka akan mendapatkan dengan rasanya kelas itu nyaman, bersih, tentram. Ibu akan memberikan manfaat dari kerjasama tersebut, di mana manfaat kerjasama itu kita dapat saling mengenal satu sama lain. Nah, yang keduanya itu kita dapat mempereratkan persaudaraan dan persatuan, itu kita dapat meningkatkan kebersamaan dan rasa peduli. Yang keempatnya itu membina kerukunan antara warga-warga di sekitarnya. Terakhir ini, pekerjaan akan menjadi ringan bila kita bekerja secara bersama-sama. Nah, di sini dari ciri-ciri khas kerjasamanya Indonesia itu, kerjasama membersihkan di rumah itu dari kebersihan rumah dengan adanya tanggung jawab yang di dalamnya itu bukan hanya satu orang yang bertanggung jawab, tetapi seluruh anggota keluarganya. Nah, dan yang kedua itu kerjasama dalam lingkungan sekolah itu ini sangat penting
keteraturan dalam ketertiban sekolah itu untuk dalam proses pembelajarannya. Yang ketiganya itu bekerja sama dalam Karang Taruna, organisasi para pemuda-pemudi dan juga remaja yang ada di desa atau keseluruhan yang berfungsinya sebagai wadah pembinaan para pemuda. Di sini ada gotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Nah, yang dimana kerjasama kerap itu maksudnya disebut juga sebagai gotong royong, yang dimana gotong royong itu adalah bentuk kerjasama antara warga yang menunjukkan ciri-ciri bangsanya dari Indonesia. Nah, anak-anak tahu tidak bergotong royong itu perwujudan dari Pancasila keberapa? Coba. Nggak tahu, Bu. Nah, baik kalau tidak tahu. Pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi gotong royong itu perwujudannya dari Pancasila yang ke-3. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan gotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia, yang dimana pertama itu menjaga keamanan sistem link, atau ronda. Yang kedua itu membantu membangunkan rumah warga yang sudah rusak. Yang tiga itu membersihkan lingkungan dengan bekerja sama atau bekerja bakti. Itu membentuk kekelompokan dengan menumbuk padi bersama-sama. Baik, ini semua materi yang telah Ibu jelaskan kepada anak-anak. Semoga materi yang Ibu jelaskan ini ada yang kalian pahami serta kalian lakukan dalam kegiatan sehari-hari kalian. Sekian dari pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada anak-anak. Terima kasih anak-anak telah menyimak materi yang telah Ibu sampaikan barusan, dan terus semangat belajarnya kalian ya anak-anak. Sampai jumpa kita di lain hari. Nah, di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.